Ini kayaknya masalah baru lagi atau masalah yang sudah mendarah daging selama ini di Indonesia. Masalah honorer aja udah bikin pusing, apalagi kalau udah ada titipan. Wah, ini bakalan tambah puyeng nih sepertinya pemerintahan. Muncul surat pemberhentian untuk Caimin. Konon katanya itu masalah kudeta. Ya maaf kata terkait dengan keluarga Gus Dur. Assalamualaikum. Hai Sobat Negeriku. Ketemu lagi di reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Ade. Gua akan bacain 5 berita populer. Ada soal honorer, ada soal Ganjar, ada soal Caimin. Wah, seru nih kayaknya. Langsung aja ya. Kita masuk berita kelima. Berita kelima. Pesta rakyat Ganjar Pranowo di Bekasi hipnotis ribuan pengunjung. Wah, ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo purna tugas pada 5 September kemarin. Jadi di beberapa daerah seperti di Bekasi, di Semarang terutama di Jawa Tengah, itu rakyat menggelar pesta perpisahan, farewell party lah untuk Ganjar Pranowo. Setelah 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar mendapat beribu ucapan selamat menempuh tugas-tugas baru mungkin, dan ucapan terima kasih dari warganya setelah memimpin 2 periode di Jawa Tengah. Seru kayaknya, karena ini pesta rakyat. Dalam beberapa di lokasi itu ada menjual makanan ringan dari produk UMKM, kemudian konser dari artis-artis lokal. Ya, penuh dengan perputaran uang lah. Itu ceritanya. Kita masuk komentar ya, Sobat Negeriku. Komentar pertama untuk berita kelima ini dari Sugio Putra. Selamat berjuang ya Pak Ganjar. Semoga bila menang bisa menjadi presiden yang benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia. Ini kalau menang ya, kalau menang. Kan belum tentu menang. Komentar kedua untuk berita ini dari Hafnilah. Pak Ganjar sudah melaksanakan tugas hampir 2 periode di Jateng, Jawa Tengah. Semoga jadi presiden yang bisa jalankan amanah untuk masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa aminin nih. Bukan untuk kepentingan parpol semata. Ya ini menurut Hafnilah. Oke. Ganjar emang rame nih. Kita masuk berita keempat, Sobat Negeriku. Berita keempat. Waduh, ada 1 juta honorer titipan. RUU ASN dibahas lintas kementerian. Apa nih maksudnya honorer titipan? Ini kayaknya masalah baru lagi atau masalah yang sudah mendarah daging selama ini di Indonesia. Masalah honorer aja udah bikin pusing, apalagi kalau udah ada titipan. Wah, ini bakalan tambah puyeng nih sepertinya pemerintahan. Dan ternyata memang honorer titipan ini di berbagai daerah ada. Wait a minute. Jangankan titipan, yang honorer saja udah sampai 2, sekian juta. Ditambah lagi titipan, wah bikin riuh itu, bikin puyeng gitu. Aduh. Yang jelas kalau titipan berarti penganggaran anggaran belanja daerah maupun negara itu untuk honorer apakah tepat sasaran ya? Karena yang namanya titipan ya belum tentu qualified kan. Sudahlah. Kita masuk komentar Sobat Negeriku ya. Ini komentar pertama untuk berita soal honorer tadi. Dari akun Kutilang Indo. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerjasama tidak sinkron. Wah, ini berat nih. Terus mereka kerjanya ngapain aja kalau sering-sering rapat bahas soal honorer?
Ya kalau nggak dirapatin, kapan selesainya? Harus dirapat dong, harus ketemu, diskusi untuk mencari solusi. Apalagi ini masalah honorer. Komentar kedua dari Fania 23. Fania 23. Indonesia banget, institusi pemerintah banget. Dikit-dikit nitip di orang dalam, nitip saudara, nitip anak. Orang yang dititip juga kadang belum tentu berkompeten bekerja. Wah iya, betul ini. Sementara orang yang bagus dan mumpuni sulit dapat kerja. Kapan majunya negara ini? Benar. Yang titipan itu kan belum tentu kompeten di bidangnya. Yang bagus, yang mumpuni, yang punya kesempatan seharusnya dikasih, malah nggak dapat gara-gara orang titipan ini. Benar, Fania. Kapan majunya negara ini kalau seperti ini? Itu Sobat Negeriku. Kita masuk berita ketiga ya. Ini dia Sobat Negeriku, berita ketiga dari politik. Gus Imin tak diperkenankan membuka MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. PKB, Partai Gus Imin, meradang. Wah, berat nih. Jadi ceritanya Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau biasa juga dipanggil Gus Imin, dijadwalkan membuka Musabaqah Tilawatil Quran nasional dan tingkat internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ini nggak tahu gimana ceritanya, salah pahamnya. Ketika Gus Imin konon sudah ada di lokasi acara, mendadak panitia tidak memperkenankan Gus Imin untuk membuka dan memberi sambutan. Gus Imin kaget, partainya apalagi langsung gregetan lah istilahnya. Nah, konon kenapa Gus Imin batal membuka acara ini? Konon kabarnya pemerintah setempat mendapat tekanan supaya Gus Iminnya nggak jadi naik panggung nih ceritanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Wah ini udah berat nih, udah mulai panas nih menjelang Pilpres. Apalagi Gus Imin sudah ditetapkan oleh koalisi Nasdem dan PKB menjadi bakal calon wakil presiden. Kita masuk komentar ya Sobat Negeriku. Komentar pertama dari Aldia Sekar. Wah, jadi penasaran. Siapa sih yang beri ancaman untuk melarang Gus Imin membuka acara itu? Siapa ya? Wah, ya memang semuanya penasaran. Tapi kalau mau diusut pun, ini masuk kasus apa gitu? Mau lapor kemana? Ke kepolisian atau ke Bawaslu atau apa? Gak jelas, belum jelas nih. Itu dari Aldia Sekar. Komentar kedua untuk berita ketiga dari akun Burhanuddin AY. Jadi apakah Gus Imin benar-benar terjerat kasus hukum atau tidak? Tolong ada yang beri penjelasan resmi. Jangan jadi rumor aja. Ini Burhanuddin nyolek soal pemanggilan Gus Imin oleh KPK di hari yang sama ketika Gus Imin ada di Tanah Laut. Seru juga nih antara KPK sama Gus Imin. Itu komentar untuk berita ketiga. Berita kedua, masih dari ranah politik. Ini ada komentar dari pengamat. Katanya koalisi PDIP Demokrat bakal mengubah lanskap politik nasional. Ini masih wacana, masih belum kejadian PDIP sama Demokrat berkoalisi. Ini mungkin publik atau insan politik di Indonesia mencoba mengaitkan PDIP dengan Demokrat ini setelah Demokrat keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Mungkin kekecewaan Demokrat bisa terobati dengan bergabung dengan PDIP. Entah iya, entah enggak. Soalnya PDIP dan Demokrat ini selama 20 tahun terakhir belum pernah berkoalisi. Ya bukan lagi rahasia ya. Itu lantaran hubungan Bu Mega dengan Pak SBY yang ya panas dingin lah. Konon ketika Bu Mega menjadi presiden dan Pak SBY menjadi menteri, Bu Mega pernah bertanya apakah Pak SBY akan maju di Pilpres ketika itu atau enggak.
entah apa jawabannya di ruang kabinet Bu Mega waktu itu. Yang penting Bu Mega setelah itu kecewa. Jadi mungkin andai PDIP dan Demokrat berkoalisi di Pilpres 2024, ini merupakan gebrakan baru, membuka lembaran baru. Ya, ada yang untung lah dari koalisi ini. Kita masuk komentar ya Sobat Negeriku. Komentar pertama untuk berita PDIP Demokrat tadi dari ranah politik. Apa katanya? Kalau saya sih kok yakin yang menang Prabowo Subianto. Kalian tahu kan, orang yang sudah di titik nadir kalau berjuang pasti jor-joran. Prabowo pasti seperti itu, mengingat nggak bisa nyoba lagi di Pilpres lainnya. Wah, ini kayaknya pendukung Prabowo memang kalau dilihat dari bahasanya. Ini komentar untuk berita kedua. Yang pertama dari akun Apa Kabar Indonesia. Sepertinya baik-baik aja nih. Ternyata sulit juga ya mau jadi presiden. Ya sulit lah. Cari kawan yang dukung aja susah. Memang betul kata orang, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Wah, kalau makan siang gratis nggak ada, mungkin makan pagi ada kali. Komentar kedua dari akun Ranah Politik. Kalau saya sih kok yakin yang menang Prabowo Subianto. Kalian tahu kan, orang yang sudah di titik nadir kalau berjuang pasti jor-joran. Prabowo pasti seperti itu, mengingat nggak bisa nyoba lagi di Pilpres lainnya. Ini mungkin maksud ranah politik ini, inilah kesempatan terakhir Prabowo menjadi presiden kalau menang. Itu. Kita masuk berita utama. Sobat Negeriku, tiba saatnya gue bacain berita pertama, berita populer, paling populer. Masih soal Muhaimin Iskandar. Beritanya, jawab tuduhan kudeta dan masih simpan surat Gus Dur. Kata Caimin, itu jimat. Jadi ini soal prahara di Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ketika itu muncul surat pemberhentian untuk Caimin. Konon katanya itu masalah kudeta. Ya maaf kata terkait dengan keluarga Gus Dur. Nah, menurut Caimin, dia tidak mengkudeta. Justru dia yang dikudeta. Wait a minute. Ini versi Caimin ya. Mungkin ada lagi versi yang lain. Nah, Caimin ketika di acara Mata Najwa mengatakan bahwa surat pemberhentian dia itu di draft disusun oleh orangnya Gus Dur. Kemudian Gus Dur menyodorkan kepada Caimin. Menurut Caimin, dia nggak ngelawan. Dia malah nerima, oke. Ya istilahnya saya tanda tangan lah di depan Gus Dur. Namun, Gus Durnya malah mengatakan kepada Caimin, silahkan surat itu disimpan oleh Caimin sendiri. Ketika Gus Dur butuhkan, surat itu akan diminta oleh Gus Dur. Nah, sampai saat ini surat itu masih di tangan Caimin. Caimin pun mengatakan, melabeli surat itu adalah jimat buat dia. Ini bakalan ada yang panas kayaknya mendengar berita ini nih. Kita masuk ke komentar ya, Sobat Negeriku. Komentar pertama dari, wah akunnya unik nih, bercanda. Hanya Gus Dur dan Gus Imin yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Sekarang cukup percaya hukum tabur tuai aja. Siapa yang berbuat salah akan menuai karma. Kalau berbuat benar, maka akan menjadi benar. Ya bener lah, berani karena benar, takut karena salah kan. Komentar kedua dari Cica. Wah ini dididing atau enggak? Jadi nggak berkhianat sama Gus Dur nih? Yakin nih? Ya udah kita lihat aja nanti. Yang tahu memang Gus Dur sama Gus Imin aja nih kayak yang Cica didinding. Itu Sobat Negeriku, 5 berita populer dari JPNN pekan ini.
Sobat Negeriku, itu tadi 5 berita paling populer di jpnn.com. Nih, jangan lupa dong, like, komen, share berita-berita di jpnn.com. Nantikan reaction jpnn.com, ada cerita di balik berita berikutnya. Gua Ade, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.